Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Trimegah Sekuritas. Perkenalkan, nama saya Pandu Megananda. Dan hari ini saya akan menjadi moderator bersama dengan kolega saya, Pak Richard Raymond. Webinar kali ini berjudul tentang Discovering Opportunities in the Logistics Industry, dan ini saya sangat excited dengan presentasi sore ini. Halo Pak Richard, gimana kabar Pak Richard? Halo Pak juga Pak Pandu. Baik. Mungkin pembahasan kita kali ini bakal menarik ya, soalnya kalau kita lihat beberapa bulan terakhir nih kayak logistik kan salah satu saham yang hot juga ya. Contohnya mungkin kalau kita tahu salah satunya ASA ya. ASA mungkin kayak beberapa bulan terakhir naik terus. Terus juga terakhir kita juga sempat dengar ada berita GNT ya, katanya mau IPO di valuation 5 billion nih. Nah, hari ini kita Pak logistik industri ini. Iya, hari ini kebetulan kita kedatangan dari PT Televast. Nah, yang tadi udah disampaikan juga dengan tema Discovering Opportunity in Logistics. Jadi Televast ini kayaknya akan membahas opportunity karena mereka akan masuk di logistik bisnis juga nih. Betul. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung pindah ke ground rules. Nah, sebelum kita lanjutin acara, mungkin saya akan bacain beberapa peraturan yang kita sepakati bersama dulu ya. Jadi, ground rules yang pertama, pertanyaan dapat diajukan melalui box Q&A. Nantinya bakal ada Q&A session ya, after presentation dari company. Lalu yang kedua juga ada pertanyaan, nanti kita akan dipilih oleh moderator dari kita, Pandu, Pak Pandu dan juga saya, dan juga dijawab oleh nanti para narasumber dari manajemen Televast. Nah, selain itu, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media kita, nah kita punya Instagram ya, bisa di-follow di kita di @trimegahsekuritas untuk Instagram kita. Nah, di sana bisa kita dapatkan informasi update terakhir dan juga jadwal-jadwal acara kita ya. Ada Trimegah Market Talk yang kami akan selalu adakan di Selasa, Rabu, dan Kamis jam 11:30. Lalu juga ada Trimegah Invest Talk ya, setiap Jumat jam 6 sore. Oh iya, Pak Pandu, sebelum kita memulai, Pak Jody, kita juga kedatangan beberapa panelis kita ya dari PT Televast. Di antaranya ada Bapak Rizky Nayendra. Halo Pak Rizky. Halo Pak Richard. Ya, lalu juga ada Pak Fuad nih dari manajemen PT Televast juga nih. Halo juga Pak Fuad. Halo Pak Richard. Ya, oke. Kalau gitu, selamat datang Pak ke acara webinar kita. Mungkin kita bisa langsung aja Pak Pandu. Iya, langsung mulai aja nih. Saya juga yakin pasti Bapak-Bapak udah sangat excited untuk share materi hari ini ya. Mungkin boleh langsung dimulai aja. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan dan juga ingin memberikan pemaparan mengenai bagaimana opportunity bisnis logistik yang sedang kami kembangkan saat ini. Jadi nanti secara gambaran besarnya, strateginya akan kami jelaskan di sini untuk sama-sama bapak-bapak maupun ibu-ibu bisa mengetahui apa yang sedang kami kerjakan dan rencana-rencana apa yang akan juga kami raih nantinya khususnya dalam bisnis di logistik ini. Logistik dalam 3 tahun terakhir ini kita bisa melihat dan juga mungkin kita merasakan dalam 3 tahun terakhir ini e-commerce transaksinya itu sangat meningkat pesat sekali. Bahkan mungkin saya juga yakin hampir dari kita semua, ada bahkan semua mungkin ya yang ada di sini yang sama-sama hadir dan ikut dalam webinar ini sudah pernah atau mungkin sering menggunakan e-commerce untuk melakukan transaksi. Dengan peningkatan yang sangat signifikan dalam 3 tahun belakangan ini membuat apa? Membuat aktivitas dari logistik itu semakin meningkat. Karena kebutuhannya sendiri dari e-commerce untuk pengiriman barang, paket, dan lain-lainnya ini menyebabkan aktivitas di logistik ini semakin tinggi. Dan tentunya ini semua berpengaruh, endingnya adalah kepada revenue increase. Jadi secara total di logistik bisnis ini revenue meningkat, growth positif. Nah, jadi ini adalah 3 faktor yang bisa kita lihat
dalam 3 tahun terakhir ini bagaimana logistik di Indonesia sangat berkembang pesat, sangat spektakuler, dan ini yang membuat kami dari PT Telepas Indonesia khususnya lihat ini merupakan suatu opportunity bisnis yang sangat baik dan sangat bagus. Oke. Nah, ini adalah gambaran industri logistik yang ada di Indonesia. Jadi kalau di sini saya coba jelaskan sedikit ya, bahwa apa sih tipe-tipe dari service yang diberikan di logistik industri ini atau para pemain logistik. Biasanya ada satu express tourist service, kemudian berbicara mengenai warehousing atau fulfillment, kemudian ada cargo and freight, dan juga ada custom clearance. Ini dari tipe servisnya. Lalu dari sisi market competition ini gimana sih? Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa kurang lebih 40 pemain e-commerce logistik players itu sudah ada yang ada di market, sudah masuk di situ. Jadi kalau kita tadi ngelihat e-commerce yang meningkat terus, kurang lebih ada 40 lebih dari 40 pemain logistik players itu udah ada di sana. Karena ini melihat peluang yang semakin besar, pasar-pasar yang memang sangat-sangat bisa dibilang sangat tidak terbatas. Kemudian kalau kita lihat dari sisi future market growth dari 2020 ke 2025, e-commerce shipment itu kurang lebih 18%. Kemudian kalau e-commerce GMV kalau kita bisa sebutkan itu kurang lebih 18,9%. Ini data yang kita punya ya. Kemudian juga dari competing parameter. Jadi ini bisa dilihatnya parameternya apa ya? Yaitu numbers of parcel. Kemudian price of shipment, harganya. Kemudian delivery time. Karena di sini juga yang namanya delivery time menjadi suatu, bukan hanya bicara harga, tapi delivery juga sangat penting nih time-nya. Kemudian adalah numbers of fulfillment dari fulfillment center tersebut. Kemudian juga clientele dan juga fleet size. Jadi ada beberapa parameter yang di sini menjadi tolak ukur yang memang bisa kita ketahui sama-sama, ini menjadi suatu faktor penting. Sehingga kalau kita melihat dari sisi market nature-nya, stage of market ini adalah growth, posisinya adalah growth. Jadi dengan beberapa parameter tadi yang kita udah lihat, tipe service, market competition, future market growth, ini bisnis adalah bisnis growth. Nah, kalau kita juga melihat dari sisi nominal transaksi e-commerce di tahun 2020 itu meningkat sebesar 29,6%. Yaitu menjadi 266 triliun rupiah. Nah, ini suatu angka yang sangat besar, jadi kuenya juga sangat besar sekali. Oke. Nah, di sini kita mencoba melihat headlines dari Indonesia logistik industri di Indonesia. Jadi apa iya logistik industri di Indonesia ini menjadi suatu masuk headline atau primadona ya dari sisi news. Nah, di sini kita memberikan beberapa contoh headlines. Contoh kita bisa melihat di sini ada dealstreetasia.com. Itu belum lama ini juga menyampaikan bahwa GNT Express itu mendapatkan $2 billion funding from Chinese investor. Ini suatu angka yang sangat spektakuler tentunya. Kemudian kalau juga kita melihat techcrunch.com, Indonesian Logistics Startup si cepat, ini juga raise $170 million Series B. Dari dua ini aja, angka ini sungguh luar biasa, dan nggak mungkin kalau ini bisnis yang biasa-biasa aja akan ada investor yang masuk ke dalam logistik player Indonesia. Nah, kalau dari Tempo.co sendiri kita bisa melihat bahwa ada headline transaksi si cepat ekspres capai 3,5 T sepanjang tahun 2020.
Bayangkan itu 3,5 T rupiah sepanjang tahun 2020. Dan kalau dari kontan menyebutkan bahwa luncurkan air freight JNT yakin bisnis bisa tumbuh hingga 70% di tahun ini. Ini sangat luar biasa. Kemudian dari ekonomi bisnis juga ada Ninja Express bakal layani 1.900 titik pada tahun ini. Dan juga dari kontan Harbolnas 12-12 JNE alami pertumbuhan volume pengiriman barang mencapai 20%. Dari beberapa headline yang bisa dibilang suatu berita yang sangat spektakuler ini juga kita bisa melihat market growth potential-nya, bahwa ekspektasi pertumbuhan industri logistik itu sebesar 970 triliun di tahun 2020 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 10,27%. Jadi data-data ini, source ini kita dapatkan dari Mordor Intelligence. Oke, next. Nah, melihat dari beberapa headline, beberapa analisis yang kita sudah sampaikan sebelumnya mengenai industri logistik, di sini ada 2 key point yang kita sampaikan dari sisi Telepas. Yang pertama ada teknologi and network, ya, di mana Telepas melebarkan kegiatannya ke dalam industri logistik di pertengahan tahun 2020 melalui anak perusahaannya, PT Logitech Digital Nusantara atau kita sebut dengan LDN. Dengan pengalaman dan kemampuan Telepas dalam hal teknologi informasi yaitu IT, drop point, dan pick up menjadi fokus utama dalam menghadapi permasalahan yang sering timbul pada industri logistik. Yang bisa kita lihat memang pengalaman dan kemampuannya Telepas seperti apa ya, memang kita dari awal sangat menguasai yang namanya teknologi IT. Jadi apapun yang kita kerjakan kita based on IT or technology, karena kita yakin bahwa yang namanya teknologi itu akan terus tumbuh, akan terus dibutuhkan. Selain itu drop point and pick up. Drop point kita kembangkan drop point karena memang kita selama ini mengelola dan juga memiliki jaringan atau network yang cukup sangat besar sekali, ya, sangat besar yang memang kita kelola sudah cukup baik, dan kedekatan kita secara retail juga dengan network kita jalin dengan baik. Nah, memang ketiga hal yang menjadi fokus utama ini sering timbul permasalahan ini dalam industri logistik. Makanya dalam Telepas kami ini untuk masuk ke bidang industri logistik, kita akan memfokuskan ketiga poin ini berdasarkan memang dari pengalaman yang kami miliki. Karena suka terjadinya lack of IT, kemudian drop point yang dibutuhkan drop point yang banyak ya, kemudian juga kecepatan pick up atau services. Karena kayak tadi kalau kita balik lagi ke parameter, salah satunya adalah delivery time itu menjadi suatu faktor penting. Sebab itu pick up juga itu sangat penting. Nah, ketiga hal tersebut yang menjadi fokus dan menjadi strength point bagi kami. Jadi poin yang di highlight di sini untuk di poin 1 adalah technology and network. Teknologi dari hal yang memang biasa kita lakukan dengan expertise kita, dan juga network atau jaringan retail yang memang kita sudah kelola cukup lama selama ini. Kemudian yang kedua adalah strategic partnership. Ya. Di sini Telepas didukung oleh Si Cepat Express, OnStar Express PA, and MKS Group, di mana masing-masing memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya dalam membantu Telepas pengembangan di industri logistik di Indonesia. Sehingga kami dari sisi Telepas, our level of confidence ini untuk masuk ke industri logistik sangat tinggi, karena kita didukung oleh bisa dibilang tiga raksasa, 3 jagoan yang mempunyai keahliannya masing-masing supporting ke kita. Nah, jadi ini suatu hal yang tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk mungkin untuk yang lain untuk bisa masuk langsung didukung seperti ini. Nah,
kita memiliki ini dan kita disupport langsung dengan 3 kekuatan tersebut. Oke, next. Oke, di sini kita akan berbicara mengenai Televast recent milestones ya. Jadi kalau di tahun, saya ceritakan di tahun September 2019 ini, Televast dengan disupport oleh MCAS Group, kita melakukan IPO, Initial Public Offering, di IDX. Kemudian berlanjut di Maret 2020, kita melihat kita perlu pengembangan lagi, maka kita melakukan LDN acquisition. Kemudian di Oktober 2020, nggak pakai lama-lama, udah langsung aja LDN launching produk si cepat klik untuk end user customer. Jadi di sini si cepat klik dibangun, kita bangun ya sama di Televast dengan anak usahanya LDN membuat suatu produk yang dibutuhkan oleh si cepat, yaitu namanya si cepat klik untuk kebutuhan dari customer si cepat. Kemudian di November 2020 kita melakukan lagi aktivasi drop point di toko Alfamart dan launch Waba untuk WhatsApp Business Alfa cepat untuk end user and customer. Kemudian di Desember kita lanjutkan lagi pengembangan, yaitu dengan melakukan aktivasi drop point di mitra bisnis jaringan LDN di area Jabotabek and kita launching Waba si cepat point. Mungkin kalau kita bisa lihat bahwa memang di sini si cepat point adalah on network atau network yang sudah dikelola, yang sudah dimiliki oleh Televast. Jadi ini network yang nggak mudah, yang memang kita sudah mempunyai, selama ini kita sudah mengelola dan membina 10.000 network yang ini kita aktifasikan menjadi drop point. Jadi, sebagai mitra bisnis jaringan LDN. Ini suatu hal yang tidak mudah untuk bisa masuk ke industri logistik, kemudian langsung mempunyai jaringan segitu masif, besar, itu tidak mudah gitu. Dan kami memiliki hal ini karena jaringan yang memang menjadi strong point bagi kami. Nah, kemudian di Februari 2021, kami LDN menggandeng party logistik atau 3PL sebutannya ya di Indonesia untuk bekerja sama untuk melakukan pengiriman first mile, middle mile, and last mile. Nah, apa ini 3PL yang kita bikin gimana sih maksudnya gitu ya? Kami di sini di Televast melalui LDN kita bukannya second kompetitor, tapi kita ini menggabungkan para logistik player untuk sama-sama ya bisa melakukan kolaborasi secara bisnis logistik, sehingga tidak ada gap lagi, ada logistik player besar, logistik player kecil, or middle, yang ada gap-gap yang mempunyai kesulitan, itu bisa bergabung di kita nanti untuk dilakukan kolaborasi dan pengelolaan bersama. Nah, nanti di next slide bisa kita lihat seperti apa konsepnya itu. Nah, kemudian di Maret 2021 OnStar melakukan investasi di LDN. Nah, ini juga menjadi suatu poin penting buat kami ya, di mana kami mendapat kepercayaan dari OnStar untuk melakukan investasi di LDN, sehingga kami sendiri juga dari sisi Televast dengan adanya investasi yang cukup besar dan juga cukup ternama ini menjadi bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis yang ada di Televast ini bersama-sama di LDN untuk di logistiknya tentu. Jadi kalau kita bilang tadi ada 3 pilar besar yang membantu kami, ya ini salah satunya OnStar juga masuk ke dalam LDN. Jadi trust itu sudah muncul dengan apa yang sudah berjalan dalam waktu yang cukup singkat aja kami sudah dipercaya untuk ada investasi yang masuk ke LDN. Nah, di sini kita bisa juga melihat Televast Logistik Portfolio. Jadi apa sih yang ditawarkan Televast dari sisi bisnis logistik ini? Nah,
ada beberapa hal yang menjadi poin penting atau garis besar produk yang atau layanan atau jasa yang memang kita kembangkan di sini. Yang pertama adalah last mile dan first mile dan last mile, yaitu layanan pickup dan pengiriman paket langsung ke customer. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, karena tidak mudah juga untuk pengembangan di first mile dan last mile, dan tidak semua juga logistik player bisa melengkapi ini. Ya kan, ini juga kembali lagi kalau tadi kita menjadi suatu parameter yang dilihat adalah tadi delivery time, makanya first mile dan last mile ini pun kami kembangkan. Kemudian drop point, nah, titik drop paket yang hadir lebih dekat. Maksudnya apa? Kenapa lebih dekat? Karena kami sendiri dari Televast memang sudah memiliki dan sudah menjalankan yang punya network yang sudah cukup loyal dan sudah cukup kuat sebesar 10.000 ya, 10.000 drop point yang sudah ada, our own network. Itu kalau bisa ada drop point di mana-mana, tentu akan memudahkan bagi kita semua, bagi customer untuk melakukan drop paket. Jadi udah nggak perlu jauh-jauh lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi, mungkin di sebelah rumahnya udah ada drop point, udah tinggal drop point aja. Bahkan juga di sini bukan hanya our own network, karena kita juga bagian dari MKS Group yang mempunyai jaringan network yang cukup besar dan cukup luas, jadi network yang kita miliki pun tidak ada habis-habisnya. Dan semakin lama drop point ini pun akan semakin dekat kepada customer. Kemudian di middle mile ini juga kita melakukan pengiriman konsolidasi multi kurir. Jadi kalau kita tadi bicara ada first mile adalah layanan pickup pertama kali, kemudian adanya last mile pengiriman paket yang masuk ke customer. Nah, ini middle mile-nya pun kita kembangkan. Jadi bagaimana kita mengkonsolidasi beberapa kurir untuk menjadi suatu multi kurir yang kita bisa sama-sama melakukan proses bisnis di middle mile ini. Dan yang satunya lagi adalah, dan tidak kalah penting, adalah digital logistik. Ya mungkin tadi ada 3 ya, tadi kalau kita bicara ada 3 permasalahan yang sering timbul atau yang perlu dikembangkan. Salah satunya tadi adalah digital or IT, teknologi. Ya, karena kita tidak bisa bicara lagi logistik konvensional, kita udah harus berpikir logistik itu udah logistik yang modern, yang digitalisasi, yang serba mudah, yang udah serba kekinian, itu adalah perlu dukungan digitalisasi. Oleh sebab itu kita juga membangun beberapa teknologi yang terkait dengan logistik. Oke. Nah, ini adalah penjelasan dari portofolio tadi. Kita going deep ya, melihat apa sih maksudnya yang tadi. Nah, kalau kita bicara first mile, middle mile, last mile, nah, kita pilah dulu satu-satu. Di sini kalau kita bicara first mile service yang kita lakukan juga kita melakukan kerjasama, kolaborasi bersama yang sudah kita jalankan, yaitu dengan Sistem Express, dengan Parcel, dan juga dengan Antara, dan juga ada beberapa courier service yang dalam proses progres yang sedang kita kerjasamakan. Kemudian dari sisi middle mile, kita juga bekerja sama dengan CKL Cargo untuk bisa melakukan pengiriman city to city. Jadi di tengah-tengahnya ini dari yang tadinya first mile, tengah-tengahnya ada middle mile, kita juga melakukan layanan tersebut dengan bekerja sama dengan CKL Cargo. Kemudian yang di last mile, kita juga bekerja sama dengan Si Cepat Express, Parcel, dan juga Antara. Nah, ini yang membedakan, yang ini juga yang unik ya dari bisnis yang kita create ini adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasikan, bisa menggabungkan, sehingga semua itu bisa saling support. Jadi apabila salah satu ada yang first mile-nya kurang, bisa pakai first mile yang lainnya. Apabila yang satu last mile ada yang kurang, bisa menggunakan last mile yang lainnya. Sehingga apa? Dengan adanya kolaborasi bersama ini,
secara industri di logistiknya sendiri, yang namanya delivery time, yang namanya layanan-layanan tersebut bisa lebih cepat dan lebih tepat waktu harapan. Dan juga ini juga kalau tadi di awal saya sempat bilang kami ini bukan suatu kompetitor atau suatu mencari pembanding atau lawan, bukan. Justru kami ini di sini bagaimana bisa memberikan suatu solusi kemudahan untuk sama-sama, baik yang logistik player besar ataupun logistik player menengah ataupun kecil, bisa memberikan servis dan layanan tanpa pusing, tanpa investasi yang besar, tapi dengan kolaborasi ini semua bisa jalan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke sisi digital. Jadi apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi logistik? Gitu ya. Kenapa harus digital? Nah, seperti kita tahu perkembangan internet, perkembangan e-commerce, perkembangan teknologi kita ini di dunia udah semakin hari semakin terdigitalisasi. Jadi kehidupan kita sendiri mungkin udah sangat bergantung dengan yang namanya digitalisasi, udah sangat bergantung dengan namanya teknologi. Kita udah nggak bisa lagi berbicara yang konvensional, yang zaman old ya. Kalau anak-anak sekarang kan bilang itu udah zaman old, kita udah zaman now. Kita berpikir bagaimana untuk menjadi zaman now dari sisi logistik. Nah, di sini kita membangun Waba platform, yaitu Waba it's a WhatsApp business. Ya, WhatsApp business untuk di mana satu ada di Alpha cepat for end user, kemudian ada si cepat lead for end user, and then si cepat point for agent. Nah, jadi ada yang memang untuk agen, para agen-agen, ada yang untuk end user langsung. Nah, ini untuk kita bangun untuk memudahkan, karena kita tahu bahwa hampir semua dari kita juga menggunakan komunikasi, udah menggunakan WhatsApp. Jadi mungkin ya di semua handphone yang kita gunakan juga yang sekarang ada di sini pasti sudah ada yang namanya aplikasi WhatsApp. Nah, di WhatsApp itulah kita develop platform yang memang untuk memberikan kemudahan create order ya, untuk pengiriman dan juga drop paket di titik-titik drop point terdekat. Disinilah kita membangun platform yang namanya WhatsApp Business. Kemudian selain WhatsApp Business, kita juga mengembangkan digitalisasi di mobile apps. Ya, kadang ada yang sukanya menggunakan Waba, WhatsApp Business, ada yang sukanya menggunakan apps. Nah, apps yang kita create saat ini yaitu kita namakan Fasen. Ya, Fasen. Jadi karena kita biasa Fasen. Jadi ini suatu aplikasi yang dibuat untuk mempermudah customer untuk pengiriman paket dengan multi courier service. Bisa tracking resi, bisa cek ongkir, dan juga bisa melihat keberadaan gerai di lokasi terdekat. Nah, fitur-fiturnya ini juga kita kembangkan terus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemajuan. Bagaimana nanti ada mau cek, mau create order, mau cek shipping rate, tracking air bill, drop e-commerce parcel, drop point location, cashless payment, detail history, PPOB dan lain-lainnya. Dan ini suatu apps yang mobile apps ya, yang nantinya dengan perkembangan bisnis yang kita bangun juga ini akan menjadi suatu apps yang super strong ya, bisa dibilang ini akan menjadi suatu apps yang super strong yang bisa digunakan. Oke. Nah, dari semua cerita, dari semua keyakinan yang kita sudah jalanin, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita melihat perjalanan tadi, kita masuk ke logistik industri juga belum terlalu lama ya, bisa dibilang baru. Kalau kita lihat dari tren di sini, ini kita bisa berbicara di sini adalah numbers of drop point
terhadap parcel ya. Jadi kita lihat growth-nya yang very significant growth ya. Ini dari Desember 2020 kita awali bangun dengan 100 drop point ya. 100 drop point aja. Baru-barunya kita coba. Kemudian Januari 2021 kita kembangkan menjadi 950 drop point, yaitu ada si cepat point dan juga dengan Alfamart. Kalau si cepat point saya ceritakan sedikit, adalah our own network ya, yang kita miliki. Ya, jadi tradisional outlets yang memang sudah dikelola dan dibina Televas itu menjadi si cepat point. Dan juga kita bekerja sama dengan Alfamart untuk menjadikan our drop point sama-sama. Nah, itu dari Januari meningkat menjadi 950. Kemudian di Maret 2021 kita kembangkan lagi drop point menjadi 3.000. Di Maret 2021 ini sudah 3.000. Ya, dan kita juga melakukan kerjasama tambahan lagi. Jadi kita tambahin semua jaringan-jaringan yang sudah ada, yang sudah mature dan kuat ya, itu ditambah lagi dengan Alfamidi. Nah, kemudian sampai dengan di Desember 2021 pun kita sudah punya beberapa penjajakan dan sedang melakukan kerjasama yang ya sebentar lagi akan kita live go ya, itu dengan SRC, yaitu Sampurna Retail Community yang very big ya. Di Indonesia ini gede banget, banyak banget. Kemudian tentunya Alfamidi, terus kemudian ada Dandan, ada Mitra Bukalapak, ada Fastpay, Shipper, tentunya si cepat point dan Alfamart. Ini menjadi 15.000 target kita di Desember 2021. Desember 2022 naik lagi menjadi 30.000 dan di Desember 2023 kita targetkan lagi hingga 50.000. Dan ini akan terus dan terus. Ini belum lagi network yang kita miliki, jaringan-jaringan kemitraan ataupun grup yang kita miliki. Contohnya seperti networknya MKS Group yang itu juga luar biasa banyak. Ya, jadi bisa dibilang drop point ini is going to be very massive dan semakin near to you ya. Semakin dekat buat kita untuk gampang, mempermudah kita. Kalau mau kirim barang udah nggak perlu jauh-jauh, mungkin tinggal buka pagar sebelah rumah kita udah jadi drop point. Nah, dari pertumbuhan yang drop point yang kita terus buka, yang going live terus, kita ambil capture, kita ambil zoom. Seperti apa ya? Dari sisi parcelnya atau paketnya, apakah ini very significant juga dengan penambahan drop point? Apakah paketnya juga nambah nih si Televas? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita zooming di March, ya, di bulan March, week ke-1 kita itu punya parcel of transaction or paket kita bisa bilang itu 1.371 di week 1. Kemudian lonjakannya itu di week kedua hingga 9.700. Dan di week 3 luar biasa lagi, lebih lagi 24.645. Nah, kalau kita bisa melihat seperti ini, ya ini sih very massive growth ya. Udah bukan bicara 2 kali atau 3 kali lagi. Ini udah ngeliatnya kita mingguan, naiknya signifikan. Dan kita memang menanyakan juga kan ke drop point yang kita bangun, yang kita open, yang kita buka. Ternyata yang benar. Sangat banyak, bahkan karena udah ada di mana-mana kita punya drop point. Memang transaksinya itu orang itu udah datang ke sana, udah terbiasa, udah ngirimnya udah gampang, nggak perlu repot-repot, udah tinggal datang. Dan our network, mitra-mitra kita juga sangat happy dengan ternyata benar juga nih bisnis yang di create oleh Televas dengan drop point baru ini ternyata emang bisnis yang menjanjikan, bisnis yang benar-benar real, ada, dan juga
ini menjadi suatu tantangan buat kita bagaimana ini bisa semakin maju, semakin berkembang dan maju terus. Karena dari dua komponen drop point dan parcel ini very inline. Semakin naik drop point-nya, ternyata numbers of transaction-nya juga nambah. Nah, kita bisa bayangin kalau sekarang kita udah di end of March or awal dari April, kita udah sekarang sih 4.000 ya, kita ada di 4.000. Kebayang nih kalau udah sampai di akhir Desember udah dengan 15.000, udah luar biasa. Apalagi hingga sampai Desember 2022 hingga Desember 2023. Nah, ini adalah gambaran capture dari bisnis yang memang kita jalankan di Televast untuk logistik industri ini. Oke. Nah, di sini kita masuk ke projection ya. Kita bisa lihat di sini projection yang kita buat untuk di 2021, 2020 dan 2023. Ini kita menargetkan revenue kita di 2021 ini ya angka 1T, 2022 di 1,5 dan di 2023 hingga di 2,5. Dengan net income juga ya yang sangat projection yang buat kita ya yang buat kita confidence ya, karena kita tahu, kita lihat trennya seperti itu, tentu kita juga membuat projection ini juga based on historical yang udah kita dapat. Jadi di sini kita bisa lihat peningkatan dari revenue maupun net profit yang kita buat ini sangat luar biasa. Nah, luar biasa base-nya seperti tadi kita bisa lihat. Numbers of transaction, numbers of drop point yang memang kita bangun akan kita masifkan, akan kita gedein, akan kita sebar di mana. Dengan tujuan apa ya? Tentunya untuk membantu dan mempermudah semuanya. Jadi bisnis yang kita create ini adalah bisnis yang mempermudah bagi konsumen dan juga untuk bisa berkolaborasi dengan logistik player di Indonesia. Oke, mungkin sekian ya pemaparan kami di sini mengenai logistik yang dikembangkan oleh Televast juga melalui anak usaha kami yaitu Logitech Digital Nusantara, sehingga kami juga tagline kami sekarang adalah Supply Chain Management Solution. Kami yakin dengan dukungan, kekuatan, pengalaman yang sudah kami miliki sekarang, kita bisa berkontribut untuk konsumen, berkontribut kepada logistik players, dan juga bisa menjadikan solusi bagi hal-hal yang sering timbul dari sisi IT, dari sisi drop point, dan juga dari sisi pickup. Mungkin sampai di sini pemaparan yang saya sampaikan. Saya berikan waktunya kembali ke moderator Pak Pandu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jody, ini menarik sekali nih ya presentasinya. Sangat komprehensif menurut saya. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung bisa ke Q&A, tapi sebelum kita jawab pertanyaan dari para hadirin Bapak-Bapak Ibu sekalian, paling saya mau nanya dikit nih Pak untuk membuka sesi Q&A ya. Dari saya ada penasaran satu. Tadi kan udah dijelaskan tuh Pak, kayaknya ke depannya ada sekitar kurang lebih 50.000 drop points, dan bahkan di akhir Maret aja udah 24.000 tuh Pak paketnya. Mungkin untuk last mile delivery-nya, strateginya Televast ke depannya gimana ya Pak? Kasih gambaran singkat mungkin. Karena menarik sekali nih kalau yang last mile menurut saya. Ya, saya jelaskan singkat ya tadi mengenai sebenarnya kalau last mile sama first mile itu suatu hal yang berhubungan. Jadi kalau kita mau ngembangin last mile-nya tentu first mile-nya juga. First mile juga ya. Betul. Nah, karena tadi kita melihat ya transaksi yang meningkat. Terus tentunya kan kayak Pak Pandu juga bertanya pasti bagaimana pengembangan di last mile, bagaimana pengembangan di first mile.
That's why kita juga didukung oleh si Cepat yang memang mempunyai jaringan last mile dan first mile yang memang sudah tersebar dan sudah teruji, ya sudah teruji gitu. Kita bisa lihat kalau kita pakai si Cepat juga, ya tim first mile dan last mile itu sangat banyak dan sangat tersebar di mana-mana. Nah, jadi buat kami di sini menjadi suatu challenge juga. Semakin meningkatnya transaksi, tentu first mile dan last mile ini harus sama-sama juga ditingkatkan, baik jumlah dari timnya maupun jumlah armadanya. Gitu. Menarik sekali. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Pak Rizky. Ya, jadi tadi juga Pak Jody sudah sampaikan ya, bagaimana Tefas ini didukung oleh MCash Group ya, bagian dari MCash Group, sehingga bagaimana kita memultiplierkan bisnis kita ini bisa dengan cepat ya. Contohnya tadi last mile. Last mile kita within group kita juga punya, mungkin pernah dengar ya, ada yang namanya Goes yang sepeda listrik itu masih bagian dari kita. Nah itu pun kita sudah uji cobakan ya di beberapa hypermart store gitu yang sudah bekerja sama dengan kita untuk layanan groceries-nya mereka. Itu yang kita jalankan last mile-nya dengan menggunakan sepeda listrik. Jadi yang namanya inovasi, yang namanya perkembangan teknologi itu selalu menjadi concern kita ya. Sehingga kedepannya mau last mile, mau first mile, apapun itu kita selalu berpikir one step ahead. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya. Menarik Pak. Iya. Mungkin salah satu yang menarik lagi dari saya sih, ada istilah baru nih Pak untuk Bapak Ibu investor hadirin sekalian, ada istilahnya drop points tuh ya Pak. Jadi nanti mungkin rencana beberapa quarter ke depan ya, yang kalau dari saya tangkap mungkin Bapak Ibu hadirin keluar rumah, jalan beberapa langkah, udah ketemu drop points. Kira-kira targetnya begitu ya Pak. Jadi benar-benar drop points-nya disebar di mana-mana. Jadi cuman kalau mau kirim paket, ya udah datang aja ke dekat rumah, udah ada di mana-mana ini. Betul sekali. Betul. Jadi drop point yang masif ya, drop point yang banyak, yang tersebar, yang ada di mana-mana, dan itu akan memudahkan buat siapapun tentunya. Betul. Intinya untuk bikin pelanggan nyaman lah ya Pak. Mungkin Pak Richardson ada yang mau ditambahkan? Saya yakin banyak juga pertanyaan dari Pak Richard nih. Ya mungkin pertanyaan saya sudah mewakili beberapa pertanyaan dari peserta juga ya. Ini kalau mungkin saya baca dari pertanyaan-pertanyaan peserta, banyak nih yang nanya dari sisi competition Pak. Kalau misalnya kan memang belakangan ini udah sangat banyak nih pemain-pemain di logistik yang mungkin kayak ada si Cepat juga, ada GNT, ada dan Antaraja. Nah ini menurut pandangan dari Tefas gimana nih kayak posisi Tefasnya sekarang dan kayak competitive advantage-nya Tefas dalam berada dari persaingan logistik ini yang lumayan cukup ketat gitu. Keunggulannya dari Tefas apa untuk bersaing? Kira-kira dari peserta gitu. Oke Pak Richardson, mungkin coba saya jawab ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulannya dari Tefas? Tadi Pak Jody sebenarnya dalam materi presentasi juga sudah menyampaikan keunggulan dari Tefas adalah kekuatan Tefas dalam pengelolaan jaringan. Ya, logistics all about drop point. Berapa titik yang Anda punyai? Karena tadi Pak Jody penjelasannya sudah menjelaskan semakin banyak titik itu akan inline dengan pertumbuhan transaksi. Nah, kenapa sih kita bisa lebih unggul dibandingkan yang lain? Karena kita sendiri sudah punya 10.000 lebih jaringan outlet yang memang sudah loyal dengan kita, yang sudah doing business with us udah lama gitu ya. Sehingga ketika kita mau menawarkan, mau nggak jadi drop point kita, mereka langsung, wah mau. Mereka langsung appreciate gitu. Malah mereka melihat, wah ini bisnis baru nih. Memang nggak rugi nih kalau bekerja sama dengan Tefas. Nah mungkin apakah ada kompetitor lain yang bisa menyusul? Mungkin, tapi it takes time. Ya, mungkin 2, 3 tahun, 5 tahun lagi, mungkin baru bisa menyamai jumlah drop point kita Pak. Karena yang tadi saya sampaikan, kita sudah didukung oleh jaringan sendiri yang jumlahnya sudah masif ya. Ini konsep yang benar-benar kita kreasikan ini bagaimana yang tadi disampaikan, drop point ada, mungkin buka pintu, udah ada, kita mengirim paket, wah kemana nih, nggak perlu bingung lagi, nggak perlu
pusing lagi di mana-mana sudah tersebar. Karena tadi kita bekerja sama dengan partner, kita punya juga jaringan sendiri yang sangat luar biasa masif di jumlahnya. Itu sih, jadi itu keunggulan kita sih Pak. Bayangkan kita baru start tadi, di slide kita bisa lihat kita baru start dari 100 titik, within months, ya kurang dari 3 bulan kita udah bisa naik menjadi 3.000 titik. Nah, saya rasa perusahaan logistik manapun tidak ada yang bisa semasif itu. Ya menarik sih Pak, tapi ini dari peserta juga mulai penasaran nih, kenapa sih bisa secepat itu? Partnernya siapa aja sih, bisa boleh digambarin nggak? Partnernya Tefas tuh siapa aja sih, makanya kita bisa secepat ini, bisa deket dengan semakin dekat dengan pelanggan-pelanggan. Boleh jelasin nggak tuh partner-partner Tefas siapa? Mungkin salah satu saya sebut aja ya, selain jaringan kita sendiri yang tadi kita punya ada 10.000 jaringan yang kita miliki sendiri yang siap dikonversi menjadi titik untuk drop point, kita juga sudah punya kerjasama dengan Alfamart. Oke. Ya tadi mungkin di slide ada kita jelaskan mengenai wabah Alfamart. Ya, sekarang siapapun audiens yang ada di sini bisa scan barcode wabah Alfamart tadi, langsung coba deh kirimkan paket lewat Alfamart. Ya, jadi di Alfamart terdekat, saya mau kirim paket nih, kebetulan lagi belanja beras atau lagi belanja minyak, mau sekalian dropping paket. Nah, tahu sendiri kan Alfamart di mana-mana ada. Nah, itu yang membuat pertumbuhan kita sangat masif, sangat cepat, ya karena kita bekerja sama dengan retail-retail partner yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu sih Pak. Oke, jadi para investor tadi udah dikasih tahu ya, jadi Televas ini juga bekerja sama Alfamart nih yang punya cabang cukup banyak. Makanya tadi kalau bisa dilihat di presentasi, itu kenaikan drop points-nya cukup pesat ya. Jadi mereka cepat sekali ya. Pertumbuhannya bagus Bang. Ya, mungkin saya ada satu pertanyaan juga Pak yang mewakili beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini banyak nih yang nanya tentang ini Pak. Ada kan hari gini ada istilah Industri 4.0 tuh Pak, sama artificial intelligence atau pokoknya yang berkaitan dengan teknologi lah. Nah, ke depannya ada nggak nih Pak rencana Televas untuk ya mungkin mau integrasi lebih dari artificial intelligence atau mungkin dari aspek-aspek yang Industri 4.0, karena itu menarik juga sih Pak. Mungkin bisa di-share sedikit aja gambaran. Oke, tentunya ya Pak Pandu ya, kita belum tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi dengan apa yang sudah kita lewati sekian tahun terakhir dan plan-plan kita ke depannya, tentunya hal-hal tersebut juga sudah masuk dalam radar kita ya. Contohnya kita sudah juga mengembangkan yang namanya voice recognition. Misalkan kita punya yang namanya wabah kan. Wabah itu kan biasanya kita harus ketik nih. Ya, kita ngomong aja ya. Iya, kita sekarang sedang trial apakah cukup dengan create order atau kirim paket. Nah, dia langsung bisa mendeteksi seperti itu. Terus dalam dapur R&D kita terus kita kembangkan sih. Jadi pasti akan ada banyak kejutan-kejutan yang akan kita sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Itu aja sih. Betul. Menarik Pak. Mungkin Pak Richard ada pertanyaan lagi ya Pak yang disampaikan dari wakilin audiens. Iya, mungkin kalau pertanyaan dari saya sendiri juga tadi sempat dijelaskan kayak dari digital inisiatifnya yang tadi yang Fasen. Mungkin boleh dikasih gambaran lebih jelasnya nggak, kayak Fasen ini bakal berfungsi sebagai apa, terus misalnya apakah udah di launching atau misalnya plan ke depannya seperti apa dari lebih ke Fasennya sih, karena kayaknya menarik juga di digital inisiatif dari Televas ini. Oke, tadi di slide saya sempat menjelaskan ada aplikasi yang kita develop ya. Itu yaitu nama aplikasi mobile apps-nya itu namanya Fasen. Kalau kita bisa lihat di sini, Fasen ini adalah aplikasi yang mempermudah customer. Jadi lagi-lagi keinginan kami, prinsip kami adalah memudahkan customer. Nah, memudahkannya dari sisi apa? Pengiriman paket multi courier service. Jadi kurir-kurir dari manapun itu kita gabungkan di sini sehingga menjadi suatu apps yang mempermudah. Jadi bukan apps yang satu kurir satu apps atau satu logistik player satu apps, enggak, tapi multi kurir yang digabungkan ke dalam sini sehingga customer udah nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu susah lagi, ya udah semua di sini. Nah, kemudian apps yang kita punya ini juga bisa tracking receipt.
Jadi kadang kan ya kalau kita eh, belanja di e-commerce ya, misalnya kita belanja di e-commerce, kita kan kadang suka gak sabaran nih pengen tahu aja ya posisinya udah di mana sih barang saya. Kalau kita beli gitu ya, udah pengen cepet-cepet aja tuh barang nyampe. Pasti kita tracking terus. Nah kalau udah dengan mobile apps yang ini, yang kita punya, yang kita develop ini, kita udah nggak perlu buka-buka lagi, kita cukup lihat, trackingnya udah bisa tahu sampai di mana. Sehingga kita juga bisa mengestimasikan, oh nih nanti nyampenya kapan, saya perlu ada di rumah kapan, jam berapanya. Nah, kemudian juga kita bisa ngecek, ya, cek ongkir segala macam. Kita bisa tahu ongkir ke sini, tujuan ke sini, berapa harinya segala macam, itu juga udah ada ongkos kirim. Kita bisa tahu. Kemudian juga kita bisa mengetahui keberadaan titik-titik drop point kita. Nah, kembali lagi, apps yang kita bangun ini adalah apps yang memudahkan customer, yang user friendly, dan juga nantinya menjadi suatu needs dari kita semua untuk kebutuhan logistik ada di sini. Oke, ya. Nah, jadi apps-nya itu bakal bisa mencakup banyak kurir ya, jadi nggak cuma dari si cepat tapi yang lain-lainnya juga. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya dari teman-teman peserta juga penasaran nih, kira-kira sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi untuk bisnis logistik sekarang ini ya, dan bagaimana kira-kira dari Televas ini bisa antisipasi tantangan-tantangan di bisnis logistik sekarang. Mungkin beberapa kayak contohnya teman-teman ada yang bilang, oh sering terlambat nih, datangnya lama, atau misalnya ada barangnya misalnya malah rusak di tengah perjalanan. Ini bagaimana tantangan ini dihadapi oleh Televas? Pertanyaan ini cocok banget nih, pas banget dengan yang tadi sudah ada kita jelaskan. Ya. Jadi ini menjadi suatu challenge ya, challenge buat kami, buat Televas, buat LDN, di mana kita tuh hadir juga bisa meminimize atau memberikan solusi terhadap hal-hal yang menjadi concern dari para customer atau pengguna. Nah, satu, tadi bicara ketepatan waktu. Karena delivery time itu kalau kita bicara di parameter yang awal lagi tadi, itu menjadi suatu concern banget. Nah, bagaimana delivery time ini bisa kita reduce atau kita presisikan waktunya, yaitu salah satunya adalah kita melakukan pengembangan di sisi teknologi. Jadi teknologi ini is a must, harus banget. Gimana kita mau on time kalau kita secara teknologinya sendiri tertinggal oleh. Kedua, drop point. Karena biasanya orang mau kirim paket, maunya cepet-cepet aja. Nah, kadang yang menjadi kendala juga kalau kita mau kirim paket, biasanya kita untuk mencari drop point terdekat nggak bisa dibilang dekat juga, agak jauh, ya, agak jauh. Kita harus nyari dulu ada di mana, browsing lagi, repot, ya, butuh waktu, butuh biaya dan lain-lain. Nah kalau dengan drop point konsep yang kita bangun yang masif yang ada di mana-mana, udah nggak perlu pusing-pusing. Tinggal buka pintu, udah nyampe, udah taruh. Nah, teknologi, drop point, dan yang ketiga adalah pick up. Nah, pick up ini sangat penting. Kenapa? Karena terkadang kita juga terkendala nih, nggak ada yang pick up produknya, or lack of time, lamaan. Nah, ini suatu hal yang benar-benar menjadi concern kita. Pick up ini karena penting. Pick up ini akan mempengaruhi terhadap delivery time. Kalau di pick up-nya cepat, tentunya kan pengiriman juga bisa terkontrol waktunya. Nah, ini yang menjadi challenge buat kita dan yang biasanya menjadi concern di logistik, tiga hal ini. Nah, ini makanya ini
menjadi fokus kita, bagaimana kita bisa mengembangkan, dan kebetulan juga memang kita memiliki pengalaman, kekuatan, dan dukungan di 3 sektor. Oke, kira-kira itu 3 pilarnya Tefas ya Pak yang akan dikembangkan ke depannya. Ya intinya udah drop point-nya di mana-mana, terus ada aplikasi, ada wabah, wah pokoknya pelanggannya udah nggak usah repot-repot deh, udah nyaman aja. Semuanya dikejar sama si Tefas, betul ya Pak? Betul sekali. Ya, mungkin saya ada tambahan pertanyaan nih Pak, tapi lebih ke paket delivery nih Pak. Ada yang nanya beberapa pertanyaan juga sih. Kira-kira on average hariannya tuh paket berapa ya Pak yang di-deliver? Mungkin gambaran besar aja rata-rata. Nah, kalau kita lihat ya tadi di slide kan juga ada ya bahwa kita punya numbers of parcel or numbers of paket itu week by week-nya itu naik terus. Ya bahkan sampai dengan kita tadi bisa lihat di week ketiga Maret aja itu sudah sampai masuk di angka 24.000 sekian atau 25.000. Ya udah mencapai 25.000 per week. Ya. Jadi kalau kurang lebih per harinya sendiri kita udah mencapai saat ini ya 3.500 package yang kita deliver. Ini baru, kita baru bilang, ini padahal baru loh, tapi sudah bisa mencapai segitu. Benar, bisa kita bayangkan in the future ya seperti apa, ya kita bisa lihat sendiri. 3.500 per day ya. Kedepannya potensinya besar sekali nih ya Pak? Betul. Sangat besar. Iya. Pak Richardson mungkin ada yang mau ditambahkan pertanyaan? Oh iya, ini dari peserta ada yang nanya nih, apakah ada inovasi terdekat yang akan di-launching oleh Tefas nih? Karena kalau melihat dari milestone-nya, selalu ada inovasi dari tahun ke tahun nih dari Tefas. Kalau tadi kita lihat milestone yang udah kita sampaikan ya, mungkin hampir setiap bulan kita launch suatu drop point baru, kita juga launch suatu new technology ya, karena teknologi buat kita ya kita nggak bisa tunda-tunda, teknologi itu harus terus dan terus. Nah, yang terdekat ini ya kita akan segera launch Fasen kita, ya. Fasen kita akan kita launch dengan segala sesuatunya yang sudah kita lengkapin dan sudah semakin user friendly sehingga semakin memudahkan customer. Di situ yang nanti tergabungnya beberapa multi kurir di situnya. Nah, itu adalah inovasi yang terdekat. Nah, tapi dari sisi bisnisnya sendiri tentunya masih banyak yang sedang kita create dan it's going to be huge ya. Yang mungkin belum bisa kita sampaikan sekarang nih karena ya banyak banget yang udah masuk dalam plan kita yang sedang dalam development kita tentunya untuk supporting di bisnis yang kita garap. Kira-kira ada timeline bisa dikasih tahu kita nggak Pak? Timeline kira-kira, Fasen kira-kira launchingnya ke apa? Q3 atau Q2 atau Q4 gitu. Jadi kayak investor tahu nih kira-kira, Fasen bentar lagi nih udah mau launching gitu. Kalau untuk Fasen ini udah sebentar lagi yang kita launching. Ya. Kita akan launching sebentar lagi, kemudian juga kita maybe this week juga kita akan open yang Alfamidi. Alfamidi, boleh cerita dikit nggak yang Alfamidi? Oke, kalau yang tadi kita berbicara kan Alfamart ya, Alfamart dengan jaringannya Alfamart. Nah, itu kita sudah jalankan. Nah, di minggu ini juga kita week kedua atau week ketiga ya antara itu kita launch yang Alfamidi kita. Ya, jadi kita juga bekerja sama dengan Alfamidi dengan store-nya mereka yang besar ya, itu kita launch karena itu juga banyak banget titiknya mereka. Kemudian Alfamidi dan juga Dandan. Dan kita juga dalam proses untuk dengan SRC yang sudah sangat masif ya, itu juga sedang dalam proses kita.
Dan ada beberapa lagi seperti yang tadi di milestone yang kita juga bisa lihat, ada beberapa partners kita yang kita lagi develop untuk pengembangan Droppoint bersama. Oke, jadi kedepannya bakal growing-nya bakal cepat ya Pak dengan banyak partner-partner ini nih. Ya tentunya karena konsep kita collaboration itu membuat kita strongest sama-sama. Betul. Besar dan cepat ya, karena kita segala sesuatu itu butuh kecepatan dan kita bedanya juga mungkin untuk yang suatu bisnis baru kita nggak burning cash, nggak perlu yang seperti harus bakar duit segala macam, karena kita udah punya network, kita udah punya collaboration yang bersama-sama, jadi semuanya bisa fast tanpa harus burning. Betul. Sesuai dengan nama kita kan fast. Telefast. Mungkin Bapak Ibu investor bisa lihat sendiri nih ke depannya akan sangat menarik nih opportunity-nya. Soalnya bahkan dalam waktu yang singkat aja udah growth-nya wah menarik sekali ya. Ini mungkin untuk keterbatasan waktu kita cuma terima 3 pertanyaan lagi Pak Richard. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ya oke. Beberapa dari investor nih mulai ada yang penasaran. Telefast ini ada kerjasama nggak ya sama e-commerce besar yang ada di Indonesia? Saya boleh jawab ya, Pak? Ya. Jadi kalau untuk kerjasama langsung dengan e-commerce besar, itu belum. Oke. Kenapa? Karena kita kan juga berperan sebagai logistiknya. Ya. Oh. Ya, kan tadi kan Pak Richard mungkin udah lihat pemaparan kita bahwa kita malah mengajak logistik yang tadi Pak Jody di presentasi awal itu mungkin udah ada 40 lebih perusahaan logistik yang nempel di e-commerce nih. Ya, kita justru menjadi apa? Kita membantu mereka, kita tumbuh bersama. Kita sediakan apps-nya, kita sediakan Droppoint-nya. Jadi ke depannya semua mungkin orang saya biasanya pakai kurir yang ini di e-commerce apapun, tapi bisa di-dropin barangnya di Droppoint-nya LDN atau di Droppoint-nya Tefas. Gitu. Okay. Jadi untuk apa kita belum melihat itu suatu keharusan ya untuk dalam waktu dekat ini. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit, saya Stanley. Jadi kalau very simple itu Telefast adalah sebenarnya lebih ke logistic enabler. Jadi kira-kira gambaran seperti itu ya Pak Rizky ya Pak ya? Iya betul Pak Stanley. Logistic enabler. Jadinya kita Telefast ini menjadi suatu partner para perusahaan logistik. Jadi kita memposisikan diri sebagai partner, itu membuat mereka menjadi bisa lebih cepat dan lebih cost efficient. Jadi tujuan kita itu selalu begitu. Jadi ini kan kita menggunakan strategi hub and spoke ya Pak Rizky ya. Ya jadi betul, Pak Stanley. Everybody win, everybody happy. Yes, ya kan? Jadi betul. kita selalu treat semua yang ada di market adalah partner dari Telefast. Mungkin tambahan saya itu Pak Rizky. Ya. Terima kasih Pak. Betul. Ya, terima kasih ya Pak Stanley udah ditambahkan ya tadi yang Pak Stanley sampaikan. Ya, kita tidak ada hadir untuk kita saing-saingan harga nih. Tadi Pak Jody bilang kita nggak burning cash. Mungkin banyak perusahaan logistik lain yang melakukan itu karena mencoba memberikan cost termurah di marketplace. Kita nggak seperti itu. Yang kita tawarkan adalah you choose the logistic, you can drop your package everywhere in our premises gitu Pak. Jadi dimanapun apapun kurir yang dipakai bisa di drop di tempat kita. Benar-benar. Jadi dibanding punya kompetitor 1-2, Tefas mengayomi semuanya ya Pak, bekerja sama dengan semua. Betul Pak Pandu, kurang lebihnya seperti itu. Baik. Pak Richard mungkin ada yang mau ditambahkan atau kita close aja sesi Q&A? Mungkin kita close aja ya sesi Q&A-nya karena keterbatasan waktu juga. Baik, oke. Ya udah nggak kerasa waktu udah sekitar 5.15 ya. Mungkin dari saya terima kasih banyak Pak Jody, Pak Rizky, sama Pak Stanley tadi udah nambahin atas presentasi sangat komprehensif, menarik sekali nih kalau dari saya. Mungkin saya selanjutnya ada pengumuman giveaway nih. Tadi kan saya udah bilang dari awal. Nanti sebentar lagi akan diumumkan giveaway-nya. Lalu Pak Richard mungkin ada yang ditambahkan? Kita sambil nunggu pengumuman giveaway sebentar.
Ya, jadi kalau misalnya kita setelah dari Televas ini memberikan pemaparan, jadi yang mungkin yang bisa kita dapat dari Televas ini adalah beberapa poin yang tadi kita bisa dapat. Yang utama adalah si Televas ini tidak bersaing dengan banyak para kompetitornya, bahkan mereka sebenarnya malah yang tadi sempat Pak Pandu bilang juga malah mereka mengayomi ya. Dan juga dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu cepat juga mereka akan mengeluarkan sebuah apps yang akan mereka tadi yang mengayomi semuanya tadi. Mereka bisa menggunakan satu aplikasi, memilih banyak pilihan dari kurir-kurirnya, bisa Televas, bisa Si Cepat, bisa JNT dan lain-lain. Nah, itulah yang membuat si Televas ini menarik juga. Dan juga tadi dari kalau kita lihat di awal presentasi, nah si Televas ini dibantu oleh beberapa partner ya yang menarik. Tadi ada dari MCAS Group dan juga Si Cepat. Nah, Si Cepat membantu dari first mile dan last mile dengan banyaknya kurir mereka. Armadanya juga banyak, jadi sangat-sangat membantu. Lalu dari MCAS, dari sisi networknya mereka, tadi ada Alfamart, next tadi ada Alfamidi dan lain-lainnya. Nah, inilah menjadi salah satu advantage atau key advantage, competitive advantage dari Televas ini. Nah, mungkin kita beberapa key points yang bisa kita rangkum adalah itu dari Televas untuk acara hari ini. Karena tadi keterbatasan waktu, kita mungkin akan menutup acara ini ya. Jadi thank you lagi Pak untuk Pak Jody, untuk Pak Rizky dan juga mungkin dari Pak Rizky, Pak Jody, Pak Stanley ada closing remark sebelum kita lanjut dari pihak Trimegah. Baik, oke. Dari saya dari Televas di sini mewakili untuk closing remark bahwa bisnis logistik yang kita kembangkan saat ini, yang Televas kembangkan saat ini, discovering logistik bisnis ini merupakan suatu bisnis yang very prospective, yang akan kita bikin masif, yang akan kita bikin big, dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita rasakan dalam jangka waktu yang singkat ini, sehingga kita mempunyai keyakinan yang sangat besar bahwa dengan konsep yang kita bangun, dengan drop point yang banyak, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi customer, dan juga kita melakukan kolaborasi, kebersamaan dengan para logistik player, ini bisa menjadi suatu strong point. Dan juga dengan dukungan-dukungan tentunya ya, kita juga di sini sangat support banget dari Si Cepat, dari MCAS Group, dan juga ada dari OnStar. Ini membuat kami juga sangat optimis bahwa bisnis ini bisa menjadi suatu bisnis besar yang tidak akan habisnya dan akan dibutuhkan oleh siapa aja. Tentunya dari kami terima kasih untuk waktunya untuk Trimegah dan juga para audiens yang sudah hadir untuk melihat pemaparan dari Televas. Terima kasih semuanya, kami sampaikan. See you next time. Baik, terima kasih Pak Jody. Ini saya mau ngingetin aja nih ke investor Bapak Ibu. Nanti dicobain nih Pak aplikasinya ya Pak, yang Fasen mungkin minggu-minggu depan. Terus cobain juga wabahnya yang Si Cepat, soalnya biar ya jangan JNT mulu lah. Ini Televas nih the next big thing nih. Bagus sekali aplikasinya gitu ya Pak. Benar. Sebelum mengakhiri acara, Bapak Ibu kalau ada yang ingin membuka rekening saham atau reksadana di Trimegah, dapat melakukan secara online melalui trima.trimegah.id. Ya, Bapak Ibu bisa lihat www.trima.trimegah.id. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi customer service di daerah masing-masing di Trimegah Sekuritas. Oke, next-nya jangan lupa untuk download aplikasi Trimegah Investment App di Play Store dan juga Google Play ya. Karena di sana akan ada terus namanya Trima Ideas nih. Di sana memberikan ide investasi untuk Bapak Ibu setiap harinya. Lalu next,
Dan juga Trimegas Sekuritas ini menyediakan portal untuk belajar online, namanya Trimegas e-learning atau TEL ya disingkatnya. Bisa diakses ke www.tel.co.id dan juga ada apps-nya di Google Play ya untuk sementara ini. Nah, di sana kita ada sediakan materi yang bisa diakses dan juga informasi emiten-emiten yang sangat menarik nih buat pembelajaran investor. Selanjutnya juga Pak Pandu mungkin bisa closing. Ya, mungkin terakhir dari saya, terima kasih banyak manajemen Televas, Pak Rizky, Pak Jody, Pak Stanley, dan bapak-bapak lain yang nggak bisa saya sebutkan. Lalu terima kasih untuk Bapak Ibu investor untuk meluangkan waktu di hari kerja sore ini. Saya harap, banyak harapan saya, Bapak Ibu belajar banyak tentang Televas sore ini. Ya, mungkin langsung kita sudahi saja. Thank you semuanya. Thank you semua, Pak Richard, Pak Rizky, Pak Jody. Thank you, Pak. Thank you. Sukses selalu, Pak. Stay safe. Yo, yo.